Amran tentang suka duka serta pengalamannya. Mereka itu nggak mau tahu. Yang penting kau kerja. Ketika ada orang yang berseragam datang kemudian menggunakan logo Kementerian Sosial itu bisa dibilang wah ini orang yang pusat datang. Lalu jika dibandingkan dengan teman-teman pendamping baru di kabupaten lain yang notabene-nya betul-betul dilepas sama seniornya, tidak ada saya tidak perlu sebutkan kabupaten ya. It's my passion. Nah, inilah pekerjaan yang saya idam-idamkan karena ya berbicara model pendampingan kita itu memberikan bantuan kita. Jalanannya seperti berasa jadi ninja atau gitu. Saya Putri. Saya Emil. Saya Indra. Pendamping 2020. Yes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di beranda bincang-bincang seputar PKH. Nah, sobat PKH, hari ini di studio PKH Reportasi Bulukumba kita kedatangan tamu, yakni pendamping PKH tahun 2020. Selamat siang Putri, Emil, dan Indra. Ya, sobat PKH, Putri, Emil, dan Indra merupakan pendamping PKH baru yang sudah bekerja dan bergabung di PKH selama kurang lebih 6 bulan. ya 6 bulan. Dia terhitung sejak Maret 2020. Jadi mereka sudah 6 bulan bekerja di PKH Bulukumba. Iya. Jadi kedatangan mereka di sini kita akan mengupas tuntas ya Amran Iya, tentang betul suka sekali. duka dari para pendamping baru. Aktivitas saya sebelumnya itu adalah mengajar. Mengajar. Jadi saya mengajar di beberapa sekolah, kemudian di bimbingan belajar juga. Luar biasa ya Amran. Kalau untuk Emil, Ya kalau saya sendiri sebelum bergabung di PKH itu saya sempat menjadi marketing mobil, marketing. sales mobil. Oh, sales mobil. mobil. Untuk Indra sendiri, Baik, sebelum saya menjadi SDM PKH, pendamping PKH di tahun 2018-19 itu saya bekerja sebagai pendamping juga di salah satu program Kementerian Sosial, yaitu pendampingan kelompok usaha bersama di wilayah pesisir di Kecamatan Pulau. Oh, Kuba ya. Kuba. Itu yang jadi kegiatan saya selama 2 tahun sebelum saya menjadi pendamping PKH. Iya. Kalau untuk Emil dari mana? Dapat info. Kalau saya sendiri terus terang dari teman juga katanya ada lowongan Iya. untuk jadi pendamping. Ya saya cek-cek di internet ada saya mendaftar kalau administrasi terus tes. Coba-coba mendaftar Coba-coba. atau memang ingin mendaftar? Soalnya jiwa kan jiwa sosial mereka. Jiwa sosial. Ya. Luar biasa ya. Coba-coba pas banget nih. Dasar saya kan esos, jadi kenapa tidak? Saya Iya. coba-coba daftar, Iya. ya mungkin. Alhamdulillah Ya. lolos. Dimulai dari coba-coba ya Amran. Kalau untuk informasi dari mana nih? Dapat telepon dari teman, katanya Kemensos itu buka. Iya. Iya. Jadi saya besok hari terakhir pendaftaran. Saya coba buka internet, wah memang benar ternyata besok tutup pendaftaran. Saya coba hari juga saya selesaikan Gitu. semua pendaftaran dan berkas-berkasnya, kan untungnya hanya lewat scan saja itu hari pendaftarannya semua berkas, jadi langsung. Berarti tahu dari teman ya. Iya. Tapi sebelumnya nih memang tahu PKH itu atau Sebenarnya sudah tahu karena ada beberapa senior pendamping juga yang kebetulan kami berteman di luar dari lingkungan PKH. Iya. kalau untuk Indra nih dari mana informasinya? Pendaftaran PKH sebelumnya saya tadi jelaskan bahwa sebelumnya saya bekerja sebagai pendamping juga. Nah kan jelas di model pendampingan itu kami juga punya grup dengan orang-orang di dinas sosial kabupaten. Nah, informasi itu masuk ke grup itu, kemudian kami ber-12 pada saat itu pendampingku Kabupaten Bulukumba ikut mendaftar. Dan Wah, mantap sekali ya. dari ber-12 itu cuma sendiri yang lolos. Luar biasa. biasa. Luar biasa. Nah,
kami juga di sini pengen tahu nih, kira-kira motivasi kalian itu mendaftar sebagai pendamping PKH itu apa? Saya ingin mendapat pengalaman yang baru karena pengalaman yang baru. Kenapa saya bilang pengalaman yang baru? Karena kalau dilihat dari background saya itu sangat jauh berbeda dengan PKH ini ya. Background ilmunya itu saya dari IPA, kemudian ini kan sosial. Jadi itu awalnya cari pengalaman baru, kemudian menunjukkan kemampuan bahwa anak IPA juga bisa di sosial seperti itu. Itu motivasinya. Oke. Nah, kemudian setelah Putri ini dinyatakan lulus sebagai pendamping PKH, perasaannya itu gimana? Ya pasti bahagia dong. Iya, bahagia. Bahagia sangat. Jadi perasaannya sangat bahagia tentunya karena tidak menyangka saja bahwa akan lulus. Ya, kalau maksudnya saya tidak berpikir akan lulus, tapi itu coba-coba pas lihat pengumuman, karena ini kan kemarin pengumumannya tidak ditempel tapi langsung masuk di akun masing-masing. Jadi pas lihat pengumuman dinyatakan lulus, ikut tes tertulis, wah Gembira banget gitu. lulus berkas saja sudah bahagia sekali. Nah, kemudian ini kan tadi perasaannya Putri. Nah, kita juga pengen tahu respon dari keluarganya Putri itu seperti apa sih? Mereka mensupport atau biasanya seperti apa? Kebetulan hari itu saya tanyakan dulu sama suami yang pertama, bagaimana kalau saya mendaftar sebagai pendamping PKH di Kemensos. Nah, kalau mendaftar di sana itu konsekuensi kerjaan seperti ini, apakah diizinkan atau tidak. Nah, suami itu memang dasarnya dia tidak suka mengekang apapun aktivitas saya selama itu positif. Nah, akhirnya dia iyakan. Oke, yang penting ada yang penting anak tidak terbengkalai. Jadi oke. Sudah, akhirnya mendaftar. Terus minta restu sama orang tua. Bagaimana saya mau mendaftar di sini? Bagaimana menurutnya? Karena kebetulan itu hari ada tawaran untuk jadi dosen juga. Tapi saya masih berpikir anak masih kecil-kecil. Jadi saya sampaikan sepertinya ada di PKH. Akhirnya orang tua, kalau sudah itu kamu yakini baik untuk dirimu dan kamu sudah minta sama Allah petunjuk dan niatmu di situ besar, ya sudah mendaftar. Bapak sama Ibu ridho. Dan karena dia motivasi sehingga Emil nih memutuskan untuk mendaftar sebagai pendamping PKH. Nah, seperti apa nih? Kan ini ada ibarat tujuannya itu ada PKH di sana yang menunggu. Artinya kan ayah saya menuju ke sana. Maksudnya satu kan berjalan ke sana. Nah, itu motivasi saya. Menarik. Setelah Emil dinyatakan lulus, perasaannya seperti apa? Biasa saja atau kayak Putri tadi, wow senang atau banget. sujud syukur Kalau gitu. dibilang wow, kalau ada di atasnya mungkin di atasnya lagi. Karena merasa bangga. Karena selama ini memang itu jiwa saya membantu orang. Terus kaki. Nah, kemudian untuk respon dari keluarga nih seperti apa? Kalau respon dari keluarga sih apa ya, karena selama ini kan saya juga kerja, dia mereka itu nggak mau tahu. Yang penting kau kerja, yang penting kau kerja, itu. Iya. Berarti intinya keluarga sih mensupport aja. Iya, mensupport aja, betul, betul. Luar biasa. Berbicara soal motivasi, sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa jauh sebelum saya menjadi pendamping Kube tadi seperti yang saya sampaikan, saya sebelumnya pada saat awal saya lulus kuliah, saya bekerja di salah satu bank. Saya bilang pada saat saya bekerja di bank, this is not my passion. Saya bukan tipikal orang yang harus bekerja di tempat seperti ini, harus bekerja formal, masuk jam 8, pulang jam 5. Saya juga penggiat literasi, kegiatan pemuda di desa. Saya dilantik sebagai Ketua Karang Taruna pada saat akhir tahun 2012. Kemudian saya mendapatkan informasi bahwa ada pendaftaran perekrutan pendamping Kube itu tadi. Nah, kemudian salah satu persyaratannya adalah menyetor SK lembaga yang bergerak di bidang sosial. Nah, itulah saya maksud. Saya katakan bahwa Karang Taruna ini adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial. Nah, itu. Nah, kemudian pada saat saya
dinyatakan lulus dan kemudian bekerja sebagai pendamping pada saat awal tahun 2018 itu, saya bilang dalam hati bahwa this is my passion. Pekerjaan yang saya idam-idamkan, karena ya berbicara model pendampingan, kita itu memberikan bantuan, membantu fakir miskin itu bukan hal yang mudah menurut saya, karena menyatukan karakter orang-orang banyak itu, apalagi umur saya pada saat itu masih tergolong sangat muda, 23 tahun pada saat itu. Oke, sebetulnya saya sekarang sudah tua. Pada saat itu saya mengatakan, wah ini tantangan baru. Karena saya basicnya orang ekonom, kemudian bekerja di pekerjaan sosial itu bisa dibilang saya banting setir. Motivasi awal saya bahwa menjadi pendamping sosial itu ternyata kita menjadi superhero. Itu penolong. Ya betul, menjadi penolong itu yang menjadi motivasi saya. Kemudian berlanjut 2 tahun saya terlanjur cinta mungkin dengan pekerjaan pendampingan sosial itu. Akhirnya saya penasaran dan akhirnya mendapatkan informasi rekrutmen PKH ini. Nah, itu yang menjadi dasar saya untuk tertarik terus menjadi pendamping sosial mungkin itu. Nah, tapi kita pengen tahu sendiri dari mulutnya Indra perasaannya, kemudian respon dari keluarganya itu seperti apa? Jelas tadi ketika saya dinyatakan lulus sebagai pendamping sosial PKH di Kabupaten Bulukumba itu sebuah kebanggaan yang luar biasa sebenarnya. Berbicara respon keluarga saya itu kan bisa dibilang saya berdomisili di desa. Nah, kemudian pekerjaan seperti ini sebenarnya di desa mungkin perlu saya jelaskan bahwa ketika ada orang yang berseragam datang kemudian menggunakan logo Kementerian Sosial itu bisa dibilang wah ini orang yang pusat datang. Itu menjadi kebanggaan tersendiri juga bagi keluarga saya ketika saya ikut menggunakan seragam itu. Nah, saya sendiri juga merasa bangga menjadi bagian dari Kementerian Sosial itu. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan. Wah, memang luar biasa ya Ki, mereka bertiga memang ada kemauan untuk menjadi superhero di masyarakat, menjadi bagian dari pendamping program Keluarga Harapan Kabupaten Bulukumba. Luar biasa ya. Teman-teman kan boleh dibilang baru lah. Tentunya ada banyak kendala atau kesulitan yang dihadapi saat bertugas mendampingi para penerima manfaat program Keluarga Harapan di lapangan ini. Letak geografis dari wilayah kerja saya, jadi saya itu ditempatkan, SK saya itu ditempatkan di Kecamatan Rilau Alor. Ya, Kecamatan Rilau Alor, dan saya 4 desa dampingan. Di mana saja itu desanya? Karama, Pangaluang, Buntolongke dan Buntolongke. Nah, ketika saya visit pertemuan kelompok atau kunjungan ke KPM itu susah sinyal di sana untuk untuk mengecek gunakan aplikasi EKH. Ya. Kan biasa ada yang dipertanyakan sama KPM dan itu yang entah harus itu pemutahiran di lapangan ya. Dan itu biasanya harus kita cek di aplikasi. Pada saat mau ngecek itu memang benar-benar error jaringannya. Daerahnya daerah ketinggian dan agak terpencil. Mungkin Bontoleh itu desa terakhir. Kemudian kemudian pada saat penyaluran juga biasanya terkendala. Penyaluran itu susah jaringan, jadi kalau jalanannya juga ya. Jalanannya seperti berasa jadi ninja Hattori gitu. Melewati tantangan ya, tantangan. Lewati jadi berasa jadi ninja Hattori. Kendala saya itu yang paling utama, kebetulan kan dampingan saya Kajang. Kajang itu ada 2 desa, Tanah Jaya sama Pantama. Di sana ada 370 KPM. Yang ada beberapa KPM itu yang termasuk lansia. Masalah saya itu kendalanya masalah bahasa. Saya kan tidak ngerti bahasa Konjo. Kan? Sementara orang di sana ada beberapa yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Makanya penyampaiannya itu agak jadi solusinya saya ambil itu juga, betul. Itu jadi saya
minta tolong ke ketua kelompoknya. Kelompok. Jadi ada penerjemah ceritanya ini. Mungkin semua pendamping baru, semua pekerja baru ketika mendapatkan pekerjaan baru itu kendala awalnya pasti penyesuaian dengan wilayah baru. Nah, tadi kan kita berbicara tentang kesulitan nih. Nah, berarti yang pahit-pahitnya. Nah, sekarang kita mau dengar nih yang manis-manisnya. Hal-hal yang membuat teman-teman itu bangga, terus mungkin bahagia juga selama menjadi pendamping PKH. Emil dulu deh. Oh iya. Hal yang paling membanggakan buat saya itu, sana kan saya baru pertama kali penyaluran, pernah itu lalu. Nah, itu yang paling membanggakan ketika semua KPM datang mau ambil uang. Saya lihat muka-mukanya mereka bahagia. Di situ kebanggaan saya, betul. Di situ kebanggaan saya. Seakan-akan menjadi malaikat penolong. Betul. Sampai merinding loh. Apalagi wajah-wajah polos, wajah-wajah gimana gitu. Di situ kebanggaan saya. Itu yang saya cari selama ini. Saya kan sebelumnya adalah pengajar yang sudah terbiasa bergaul dengan siswa SMA yang selalu membangkitkan jiwa muda kita. Jadi kalau tidak ketemu sama siswa itu kayaknya ada ruang yang kosong di dalam. Nah, setelah kan saya bergabung di PKH itu, posisi siswa yang ini tergantikan oleh KPM. Jadi ada perasaan yang sulit untuk digambarkan ketika saya bertemu dengan KPM yang terutama pada saat setelah saya membantu kesulitannya, misalnya ada ATM-nya terblokir, kemudian saya bantu untuk saya dampingi ke bank untuk membuka blokiran ATM-nya, dan dia gembira sekali berterima pasti. kasih yang pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Rasa bahagia, bangga bisa membantu orang itu luar biasa. Tidak tergantikan oleh materi atau uang. Ketika Ketika kita mendapatkan perasaan itu, dan rasa yang sama yang saya rasakan pada saat dulu menjadi pengajar. Jadi bedanya sekarang karena KPM itu rata-rata orang tua, saya banyak belajar kehidupan yang betul-betul real kehidupan, asli kehidupan yang sampai kadang membuat saya mewek. Ternyata seperti ini kehidupannya. Tidak ada kata yang bisa mewakili. Luar biasa. Dari tadi kayaknya jawaban-jawaban dari teman-teman buat merinding ya. Ya bagus sekali Ki. Sampai-sampai nih. Merinding, tapi jangan sampai merinding karena ada sesuatu yang selanjutnya. Oke, langsung saja kita tanya dulu nih. Apa hal yang membuat Indra bahagia atau bangga selama menjadi pendamping PKH? Di wilayah dampingan tentunya. Penyaluran saya bercerita pada saat penyaluran pertama, kurang lebih seperti yang dijelaskan oleh Emil tadi, bahwa ada kebahagiaan tersendiri melihat si KPM ini menerima bantuannya. Ada kepuasan batin tersendiri ketika melihat mendapat bantuan. Kita saja yang notabene-nya punya penghasilan tetap mendapatkan uang 100.000 pada saat celana dicuci itu. Ini kita berbicara realistis bahwa ketika kita sering pengalaman pribadi pengalaman pribadi saya itu uang pribadi sendiri yang kita dapatkan kebetulan di kantong celana itu membuat bahagia. Apalagi dengan KPM. Ya Sobat PKH, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini terkait dengan suka duka dari pendamping PKH tahun 2020. Dari Beranda Bincang-Bincang PKH, saya Amran dan rekan saya Reski Purnamasari, tim reportase PKH Kabupaten Bulukumba.